Presiden RI Insinyur Joko Widodo sekali lagi mampu menunjukkan kepemimpinan yang elegan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi atas kerja keras Polri beserta seluruh jajaran TNI, jajaran pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam menangani COVID. Itu dilihat masyarakat dan itu juga saya lihat dan saya rasakan kerja keras itu, dan hasilnya juga sangat signifikan. Sampai hari ini yang mendorong paling kuat memang adalah dari Polri, telah 440 juta dosis vaksin yang telah disuntikkan kepada masyarakat, dan hasilnya pandemi COVID mereda, dan hasilnya ekonomi kita bisa tumbuh 5,44%, dan hasilnya indeks kepercayaan masyarakat juga menempatkan Polri di puncak teratas pada saat itu. Tetapi begitu ada peristiwa FS, runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi, sekarang saudara-saudara harus tahu menjadi terendah. Ini yang harus dikembalikan lagi dengan kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini sudah ada 28 negara yang antri masuk menjadi pasiennya IMF. Artinya badai itu sudah datang. Sehingga persiapan kita ini harus betul-betul persiapan detail. Nggak bisa sekali lagi kita bekerja hanya rutinitas. Nggak bisa lagi sekarang ini. Bekerja makro, bekerja mikro, bekerja detail itu yang akan bisa menyelamatkan negara kita. Semua negara sedang sulit, dunia sedang sulit, kita ini menahkodai negara ini juga menghadapi gelombang dan badai dari ekonomi global yang tidak gampang. Ini yang semua Kapolda, Kapolres, pejabat utama Polri harus tahu. Keadaan situasi seperti ini harus ngerti, sehingga punya sense of crisis yang sama. Hati-hati dengan ini. Hati-hati. Oleh sebab itu saya ingatkan masalah gaya hidup, lifestyle. Jangan sampai dalam situasi yang sulit ada letupan-letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi. Kecemburuan sosial ekonomi. Hati-hati. Sehingga saya ingatkan yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati, hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Peristiwa di Istana Negara akhir pekan lalu jelas memperlihatkan siapa yang menguasai kendali negara ini. Ada sebanyak 600 petinggi di kepolisian mewakili 430.000 anggotanya. Taksim menerima arahan presiden dan kemudian menyatakan sigap melaksanakan perintah untuk tidak membawa tongkat komando, topi, dan HP. Dipatuhi yang bisa saja ditafsirkan terlucutan kemenangan dan kewibawaan para jenderal dan kombes, diikuti tanpa perlawanan selain Kapolri, para pejabat utama Mabes Polri, seluruh Kapolda dan Kapolres turut menghadap kepala negara. Adanya seorang Kapolda yang ikut menjual narkoba adalah krisis yang serius,
khususnya di lingkup kepolisian dan penegak hukum pada umumnya. Sebelumnya, Kadif Propam Polri yang notabene polisinya polisi terlibat pembunuhan terhadap anak buahnya sendiri di rumah dinasnya, diiringi terkuaknya tabir konsorsium 303 bisnis judi offline dan online yang ternyata dalam kendali polisi. Kejahatan yang bukan diberantas, melainkan di-backing, ini bahkan dikelola oleh mereka. Negara menghabiskan triliunan rupiah untuk mencetak polisi berkualitas, sang bayangkara negara, membiayai pendidikan dan pelatihan mereka, memfasilitasi kebutuhannya. Namun, setelah mendapat bintang-bintang di pundaknya, mereka ingkar dari sumpahnya dan malah membacking bandar judi, membacking illegal logging, illegal mining meloloskan, pelarian konglomerat nakal, dan yang laku menyimpang yang lainnya. Di masa krisis seperti ini, kepemimpinan Presiden Jokowi benar-benar diuji. Diuji saat ini sudah ada 28 negara yang ngantri masuk menjadi pasiennya. IMF, artinya badai itu sudah datang, hingga persiapan kita ini harus tertutup. Persiapan detail gak bisa sekali lagi. Kita bekerja hanya rutinitas, gak bisa lagi sekarang ini. Di masa krisis, pemimpin dihadapkan pada pilihan dan keputusan-keputusan yang sulit karena berdampak pada perubahan besar di masa kini dan masa depan, penuh resiko dan bisa memperburuk situasi. Bila keliru mengambil keputusan yang benar, semua negara sedang sulit, dunia sedang sulit. Kita ini menakuti negara ini juga menghadapi gelombang dan badai dari ekonomi global yang tidak gampang ini. Lagi-lagi Presiden Jokowi secara mengejutkan melakukan langkah besar yang tepat. Dengan memperingatkan para perwira polisi yang hadir, semakin menunjukkan tekadnya untuk bersih-bersih di lingkungan Polri. Nah, sebelum ini Presiden Jokowi mengambil keputusan penting dalam perang Ukraina, di mana Presiden menemui para pemimpin dua negara yang berkonflik dan mendapat sambutan positif. Perang belum usai, tapi krisis pangan dan energi menurun dibanding sebelumnya. Kini Eropa yang bermasalah langsung dengan Rusia dan Ukraina, karena memang ikut mengobarkan konflik yang berujung perang. Presiden Jokowi saat mengatasi krisis pandemi COVID-19, bagian dari krisis global dan memperoleh pujian dunia negara yang paling baik penanganan konfliknya. Paling cepat mendapat vaksinnya dan cepat mereda, meski kini harus tetap waspada. Desember 2016, lalu Panglima TNI dan Kapolri menyarankan agar Presiden tidak hadir di tengah masa putih di Monas. Namun Wakil Presiden Yusuf Kala terkejut karena pada jam sholat Jumat, Jokowi malah ke Monas, bukan ke Masjid Baitur Rahim. Di kompleks istana berpayung berjalan penuh percaya diri, didampingi para pejabat tinggi saat itu, seperti Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto. Kemudian ada lagi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, kemudian Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, yang juga diiringi Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Budi Gunawan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan Kapolda Metro Jaya. Dan kita tahu apa yang terjadi. Demo itu padam supaya menurunkan Presiden lewat kasus Ahok gagal. Ahok BTP memang kalah di Pilgub 2017, bahkan masuk penjara. Tapi Jokowi tetap di posisinya dan sekeluar dari Makobrimob, Ahok memperoleh posisi strategis di BUMN andalan negara. Mei 2015 lalu, Jokowi membubarkan mafia minyak petrol dan merevisi kontrak tambang dengan korporasi global. Indonesia